'Cause ever since my girl left me, my whole life came Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Rulianti dari kelas PAIE dengan NPM 10030120191 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengembangan potensi diri berdasarkan Al-Quran dan Hadis untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir 1 pertemuan ke-10. Setiap manusia pada umumnya mempunyai kemampuan dan potensi dalam dirinya sendiri. Namun, belum tentu pengembangan potensi dirinya akan tampak secara otomatis, melainkan harus dengan adanya usaha untuk membangun dan mengembangkan potensi dirinya secara bertahap sesuai dengan karakternya, sehingga tujuan hidupnya bisa tercapai dengan baik. Baik, di sini ada input, lalu proses, dan output. Input adalah suatu kemampuan atau potensi yang berada pada diri seseorang. Lalu proses adalah di mana suatu usaha yang seseorang sedang dilakukan untuk mencari tujuan. Sedangkan output adalah hasil dari suatu proses yang didapatkan seseorang. Baik, di dalam input itu ada diri sendiri. Isyarat Al-Quran tentang potensi diri yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari dalam perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Tafsir Quran Surat An-Nahl ayat 78, Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian sesudah masa kehamilan, sedang kalian tidak mengetahui apapun yang ada di sekitar kalian. Kemudian Allah menjadikan bagi kalian sarana-sarana pengetahuan berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Mudah-mudahan kalian bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian dan mengesahkan Allah dengan cara taat beribadah kepadanya. Input, setelah input ada pada diri sendiri. Di dalam diri sendiri ini terdapat ruh, jasad, pikiran, dan nafsu. Jadi setiap diri manusia itu oleh Allah diberikan ruh, jasad, pikiran, dan nafsu. Kemana kita harus membawa diri? Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayat sadaqallahu adzim, yang artinya, ingat ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di bumi. Mereka bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Padahal kami bertasbih memuji dan menyucikan namamu. Dia berkata, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.
Tafsir Jalalain mengatakan bahwa, ingat wahai Muhammad, ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di bumi yang menggantikanku dalam melaksanakan ketentuan-ketentuanku di dalamnya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Mereka bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dengan tindakan maksiatnya atau menumpahkan darah, menuangkannya melalui pembunuhan sebagaimana dilakukan bangsa jin. Mereka awalnya penghuni bumi, tetapi ketika mereka berbuat kerusakan, Allah mengutus malaikat untuk mengusir mereka ke pulau-pulau dan pegunungan. Dan mereka selalu bertasbih memuji dengan subhanallah, yaitu mensucikan nama Allah, mensucikanmu dari semua sifat yang tidak layak bagimu. Artinya, kami lebih berhak sebagai penggantimu. Lalu Allah berkata, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Aku mengetahui kemaslahatan dalam mengangkat Nabi Adam sebagai penggantiku. Keturunan Adam terdiri atas hamba yang taat dan maksiat, sehingga keadilanku tampak di tengah mereka. Malaikat kemudian menyambut, Tuhan kami tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia dari kami dan lebih tahu, karena kehadiran kami yang lebih awal darinya dan penglihatan kami pada apa yang tidak dilihat olehnya. Allah kemudian menciptakan Adam dari permukaan bumi. Allah mengambil segenggam dari beragam warna tanah bumi yang kemudian dicampur dengan air yang berbeda-beda. Allah lalu menyempurnakan dan meniupkan rohnya padanya, lalu ia menjadi makhluk hidup yang merasa setelah sebelumnya benda mati. Dan ayat yang lain terdapat dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 10-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Al-ayat shadaqallahu alim, yang artinya, dan orang-orang yang paling dahulu atau beriman, merekalah yang paling dahulu atau masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ke output khalifah fil ard dan sabikun bil khairat. Isyarat keniscayaan memanfaatkan potensi. Sorofal abdu jami'i ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khalaqa li ajli. Sesudah input, melalui proses. Di dalam proses itu terdapat syukur. Kita harus bersyukur kepada Allah sebagaimana Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Di dalam syukur terdapat riyadhah. Riyadhah yaitu upaya untuk sungguh-sungguh untuk memuji Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Riyadhah itu jadi, riyadhah adalah upaya bersungguh-sungguh untuk menuju Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Isyarat pentingnya menjadi orang kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if. Lalu setelah riyadhah menuju kepada qawi. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan potensi diri yang telah Allah berikan? Terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. La yubsiruna biha walam adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafirun. Al-ayat shadaqallahul azim.
yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda keesaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Isyarat perlunya memanfaatkan potensi diri terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang artinya, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 129, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhan kami, utuslah di tengah umat ini seorang rasul dari keturunan Ismail yang akan membacakan ayat-ayat-Mu kepada mereka dan mengajarkan mereka Al-Quran dan As-Sunnah, serta membersihkan mereka dari perbuatan syirik dan akhlak-akhlak yang buruk. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa, Zat yang tidak terkalahkan oleh apapun, lagi Maha Bijaksana yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat Sadaqallahul Adzim. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dari dalam proses ini terdapat ada tilawah, ta'lim, ta'abudiyah. Untuk apa tilawah dan ta'lim itu? Terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil a'ma wal basiru afala tatafakkarun. Yang artinya, katakanlah aku tidak mengatakan kepadamu bahwa pembendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Tafsir Quran Surat Al-An'am ayat 50. Katakanlah wahai Rasul kepada kaum musyrikin, sesungguhnya aku tidak mengklaim bahwa aku memiliki pembendaharaan langit dan bumi, sehingga aku bisa berbuat apa saja di dalamnya. Dan aku pun tidak mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, dan aku juga tidak mengetahui bahwa aku adalah malaikat. Aku hanyalah seorang utusan yang diutus dari sisi Allah. Aku sekedar mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepadaku, dan kemudian aku sampaikan wahyunya itu kepada umat manusia. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang yang musyrik itu, apakah sama orang kafir yang buta untuk menyaksikan ayat-ayat Allah sehingga dia tidak mengimaninya dengan orang mukmin yang dapat melihat ayat-ayat Allah lalu mengimaninya? Apakah kalian tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah agar dapat melihat kebenaran dan kemudian mengimaninya?
Terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 80. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilman afala tatadakkarun. Yang artinya, dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata, apakah kamu hendak membantah tentang Allah? Padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku. Dan aku tidak takut kepada malapetaka sesembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu, pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya? Tafsir Quran Surat Al-An'am ayat 80, dan kaumnya mendebat perkara pengesaan Allah. Maka Ibrahim menjawab, apakah pantas kalian mendebat tentang tauhidku kepada Allah dengan ibadah? Sedang dia telah memberi taufik kepadaku untuk mengenal keesaannya. Dan bila kalian menakut-takuti diriku dengan Tuhan-Tuhan kalian yang akan menimpakan kemadaratan kepada diriku, sesungguhnya aku pantang takut kepadanya karena tidak ada nada yang mendatangkan mara bahaya bagiku, kecuali jika Tuhanku menghendaki sesuatu. Dan Tuhanku meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Maka apakah kalian mau mengambil pelajaran sehingga kalian mengetahui bahwa sesungguhnya dialah Tuhan satu-satunya yang berhak diibadahi. Al-mu'minu yu'allifu wa yu'lifu wa la khairan fi man la yu'allifu wa la yu'allifu wa khairun nasi anfa'ahum linnas. Rawahu Tabrani fil Awsat. Di dalam setelah tilawah, taklim, dan ta'abudiyah ada tafkir, tadkir, dan ikhtiar. Tafkir itu berpikir, tadkir itu berzikir, sedangkan ikhtiar itu berusaha dengan cara yang lebih baik. Isyarat pengembangan diri sebagai keniscayaan. Terdapat dalam Quran Surat Asy-Syam ayat 7-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha ma zakkaha. Al-ayah shadaqallahul adzim, yang artinya, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan di jiwa itu. Dalam ayat di atas, Allah bersumpah setelah bersumpah dengan matahari, bulan, siang, dan malam, langit maupun bumi. Allah bersumpah atas nama jati diri atau jiwa manusia dan penciptaannya yang sempurna. Lalu Allah mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan ke dalam jiwa atau diri manusia. Al-Qurtubi mengatakan bahwa sebagian ulama mengartikan kata nafs sebagai Nabi Adam, namun sebagian yang lain mengartikan secara umum, yaitu jati diri manusia itu sendiri. Menurut Ibnu Asyur, kata nafs dalam ayat berbentuk nakiroh tanpa alif lam ta'rif. Ini menunjukkan nama jenis sehingga mencakup jati diri seluruh manusia. Hal ini senada dengan penggunaan kata yang sama secara nakiroh dalam ayat 5 surat Al-Infitor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Oleh karena itu, kata wa ma sawwaha mengandung penjelasan bahwa Allah menciptakan diri setiap manusia dalam kondisi yang sama, tidak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, sebab kesempurnaan bentuk manusia tercapai setelah proses pembentukan janin sempurna, yaitu pada awal masa kanak-kanak. Setelah tafkir, tajdir, dan ikhtiar itu ada tazkiyah.
Isyarat perlunya muhasabah. Hasabu qabla an tuhasabu. Ada input, ada proses, dan yang terakhir ada output. Di dalam output ini terdapat khalifah fil ard, sabiqun fil khairat, dan ashabul maimanah. Khalifah fil ard artinya pengganti Allah di muka bumi. Sedangkan sabiqun bil khairat artinya terdepan, yaitu manusia terdepan dalam berbuat kebaikan. Sedangkan ashabul maimanah yaitu golongan kanan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause ever since my girl left me, my whole life came